Apabila sesuatu yang terlarang, dalam arti nanti kita akan menghadapi yang disebut madharat. Kebalikannya, sesuatu yang boleh dilakukan. Ketika pada satu saat kita akan mengalami kesulitan, jadi dari satu sisi mengalami kesulitan, dari sisi yang lain mengalami kemadharatan. Kalau mewujudkan perintah, pada satu saat akan mengalami masyaqqah sendiri. Tetapi kalau dalam bentuk larangan, pada satu saat akan mengalami madharat. Maka dalam hal ini, seperti yang pernah kita bahas, al-masyaqqatu tajlibut taysir, bahwa kesulitan itu akan menarik kemudahan. Maka demikian pula kemadharatan, ad-daruratu tubihul mahdzura. Kemadharatan itu membolehkan yang dilarang. Ini perlu digarisbawahi, bukan menghalalkan, tetapi membolehkan. Daging babi itu hukumnya haram. Ketika pada satu saat orang terpaksa dan terdesak, mau tidak mau, dia harus makan daging babi. Maka ketika dia memakan daging babi yang asalnya terlarang, tetapi karena darurat, maka kedarurat ini bukan menghalalkan daging babi, tetapi membolehkan memakan daging babi. Kalau dokter tak boleh melihat orang perempuan, ya? Kalau boleh kena jadi dokter. Sama saja dokter pun haram melihat aurat perempuan. Tetapi apakah harus perem itu? Harus memejamkan mata ketika memeriksa pasiennya. Inilah yang dimaksud ad-daruratu tubihul mahdzura, bahwa karena darurat membolehkan yang dilarang, bukan menghalalkan. Tetap saja hukumnya haram. Makanya karena tetap haram ada batasnya. Sejauh mana batasnya? Sejauh bagaimana nilai dan kadar kemadharatan itu. Oleh karenanya, kalau pada satu saat cukup saja menyingkirkan lengan baju sampai sikut, nah itu menurut perhitungan ilmu. Tetapi, pada satu saat karena ini pasien istimewa, kemudian lengan baju itu disingkapkan lebih daripada sikut, bagaimana? Tetap saja haram. Kenapa? Karena ad-daruratu, darurat itu ada ukurannya. Dan tentu yang tahu kepada ukuran daruratnya dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, demikian pula yang berhubungan dengan inna kasr admil mayyiti mislu kasri admihi hayat. Memecahkan tulang mayit itu adalah seperti memecahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Nah, nanti bagaimana ketika ada mayat dimanfaatkan korneanya, dimanfaatkan jantungnya, dimanfaatkan ginjalnya, apakah boleh? Tidak boleh. Haram hukumnya. Tetap pada asalnya haram. Tetapi pada satu saat ada pertimbangan. Ternyata bahwa yang memerlukan itu pada satu saat
lebih bermanfaat bagi yang memerlukan, maka tentu disinilah akan ada pertimbangan-pertimbangan. Oleh karenanya dalam hal ini perlu ada perhatian, sehingga meskipun boleh, jangan terlalu bebas. Di negara tetangga kita sudah tidak ada batas lagi, sehingga setiap warga negara begitu wafat itu pemerintah berhak untuk mengambil organ-organ yang diperlukan. Siapa saja, bukan hanya orang luar Islam, tetapi tentu termasuk juga penduduk di sana yang Muslim. Jadi begitu mati, itu pemerintah berhak untuk mengambil organ-organnya. Karena ternyata hal ini sudah menjadi keputusan yang tanpa batas, keputusan yang bebas, dan justru keputusannya itu adalah berdasarkan musyawarah para ulama Islam. Nah, kalau di kita MUI, kalau di sana MUIS, Majelis Ulama Singapura. Sehingga untuk mensosialisasikannya ada terbitan buku yang berhubungan dengan masalah transplantasi anggota tubuh manusia ini. Kalau dulu itu harus minta izin dari keluarga, ataupun kalau ada persetujuan yang akan meninggal ketika di rumah sakit, Anda setuju tidak? Kalau ginjal Anda diambil nanti begitu Anda wafat, kalau ada persetujuan diambil. Tetapi sekarang tidak, bebas, sehingga tanpa batas. Bila demikian sudah tidak ada lagi yang disebut madarat. Bila sudah tidak ada sebut madarat, maka tentu tidak ada lagi manfaat itu. Maka tidak berlaku lagi halal dan haram. Sudah tidak ada boleh dan tidak boleh, karena semuanya jadi boleh. Nah, barangkali di sini perlu kita tetap memperhatikan bahwa bagaimanapun juga inna kasra abdin mayyiti mislu kasri admihi hayya. Barangkali nanti ini akan berkembang. Bila masalah yang seperti itu sudah berlaku, nanti orang pun akan begitu bebas, seperti merubah jenis kelamin. Padahal di negara kita masih terbatas. Siapa yang boleh dan apanya yang harus diperbaiki? Tidak bebas. Beda dengan di negara-negara orang yang begitu bebas karena berdasarkan kepada hak asasi manusia. Jadi pokoknya tiap orang punya hak. Entah sholat baik, tidak beragama baik, sudah hak setiap orang. Jadi kalau pada satu saat orang berzina, jangan dihalangi. Kenapa? Ini hak setiap orang. Begitulah apabila pada satu saat segala sesuatu yang sudah ditetapkan. Kemudian masih dari Siti Aisyah menunjukkan bahwa muhrim boleh memandikan. Muhrim boleh memandikan lawan jenis. Seandainya tidak ada muhrim, boleh yang sejenis. Tetapi tentu yang lebih utama